Mari kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus.
Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita bersuka cita, amin. Karena kita memulai ibadah kita hari ini, meskipun tidak bersama-sama secara fisik Bapak Ibu Saudara, ada yang di rumah, ada yang di kamar, di ruang tamu, tapi percayalah Roh Kudus tidak terbatas. Katakan amin. Sama-sama kita satukan hati, kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan yang boleh setiap kami rasakan hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami memulai ibadah, biar Tuhan yang lihat setiap hati kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan dan biar hari ini lawatan Tuhan, hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur, kami memulai ibadah hanya di dalam nama Yesus. Yang siap beribadah boleh sama-sama katakan amin. Percaya Tuhan Yesus dahsyat, amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau bersuka cita hari ini, amin. Kita mau nyanyikan kedahsyatan Tuhan. Semua tepuk tangan. Sama-sama nyanyikan, bila rohmu bekerja. Bila rohmu bekerja, amin. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, ada lawatan besar. Bakar hati yang menyembah. Engkau yang siap angkat tanganmu. Kami siap, nyatakanlah sama-sama. Hukum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Hukum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Engkau yang percaya boleh sama-sama katakan wow. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, ada lawatan besar, amin.
tegar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah siap-siap. Tuntun dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tuntun dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Kau yang percaya, sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang hebat. Kau yang percaya katakan amin. Woo! Bum bum, bum bum, dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bum bum, dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bum bum, haleluya. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Bum bum, dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Sebab Dia Tuhan yang hebat, katakan amin. Kau yang percaya boleh sama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama berkuasa, amin, di bumi di surga, oh, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Sambil tepuk tangan nyatakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya Engkau hebat, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Lebih lagi nyatakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
kita berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Hularalabaralabaralaba shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabo. Hilaralabaralabaralabaralabaralaba shididididididididi. Hilaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba shalaralabaralabaralabaralabaralaba shande. Hilaralab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 a shalaralabaralabaralabaralabaralaba. Hilaralab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 a shalaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Baralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba shalaralabaralaba. Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan. Baralabaralabaralabaralabaralaba shalaralabaralabaralaba. Baralabaralabaralabaralabaralabaralaba shalaralabaralabaralaba. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah sekalipun Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Ku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sama-sama nyanyikan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan memujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Sebentar kami mau siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, baik yang di gereja Tuhan di Bali, Pontianak, di Medan, di Batam maupun di Cibubur, di Jakarta semuanya. Ya, baik saudara yang di rumah-rumah, di rumah sakit. Mari kita beribadah dengan segenap hati kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu kita beribadah. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kita semua. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan, mari biasakan diri kita tergantungan kepada Tuhan. Ya, jangan tergantungan dengan keadaan dunia saat ini. Tergantungan dengan kekuatan diri sendiri. Tergantungan kepada orang lain yang kita bisa andalkan. Itu suatu menyesatkan di dalam perjalanan hidup kita. Manusia itu perlu keselamatan. Orang sekuat apapun perlu keselamatan. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Allah kita Tuhan Yesus Kristus
yang bisa menyelamatkan diri kita. Amin. Sebagai manusia. Ya. Jangan kita punya berpikiran bahwa kita kaya. Saudara kaya, umat Tuhan kaya. Oleh karena sarjana saudara punya penghasilan besar. Karena pengalaman. Ya, karena jerih payah saudara. Itu salah besar. Salah besar. Apa yang kita miliki semua, ini seizin Tuhan. Apa yang kita terima setiap hari atau setiap bulan, yang mencukupi hidup kita, atau melebihi kebutuhan hidup kita, itu semua dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Bukan dari hasil diri kita. Semua dari Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mengapa? Ya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berupaya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara, karena kita sebagai orang Kristen harus tahu sifat Tuhan. Sifat Allah kita. Ya. Sifat Tuhan, sifat Allah kita adalah penuh kasih. Kalau dia tidak penuh kasih, kita menjadi orang Kristen yang malapetaka. Tidak ada salib. Tidak ada kematian Tuhan Yesus. Tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi tidak ada kenaikan Tuhan Yesus yang kita akan peringati. Oleh karena kasih Yesus, kita diselamatkan. Nah, sifat Tuhan itu adalah penuh kasih. Apa yang di dalam kasih Yesus? Di dalam pribadi Yesus. Kasih Yesus itu boleh hadir. Saudara, di mana Tuhan itu hadir bukan untuk orang yang sehat. Tuhan hadir bukan untuk orang kaya. Tuhan hadir bukan untuk orang yang tidak terbeban berat. Tuhan hadir bukan untuk orang yang tidak berdosa. Nah, jika ada umat Tuhan, sudah hidupnya berkenan di hadapan Tuhannya, artinya tidak berdosa. Jika ada umat Tuhan yang hidupnya tidak kekurangan, diberkati limpah, memiliki segala-galanya. Jika umat Tuhan sehat, terluput dari penyakit, segala penyakit. Saudara, yaitu semuanya umat Tuhan harus datang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang datang kepada kita. Karena Tuhan itu sudah datang kepada kita dari awal. Sehingga saudara sehat, saudara tidak berdosa, saudara diberkati, itu semua berasal dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan datang kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi? Adalah orang-orang itu harus datang kepada Tuhan. Mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa, itu semua kasih Tuhan. Haleluya. Patahkan, hancurkan roh mamon, roh keserakahan, roh kemunafikan, roh lupa diri, egois. Patahkan itu. Kalau kita sehat, muliakan Tuhan, mengucap syukur. Kita tidak berdosa, itu karena ada kuasa Roh Kudus menuntun hidup kita. Oleh karena firman Tuhan yang menerangin dalam kehidupan kita. Kalau kita diberkati limpah, muliakan Tuhan, bagian Tuhan, kembalikan. Jangan dicuri. Jangan dimiliki. Firman Allah mengajarkan, 1/10 kita kembalikan. Jangan kita menjadi orang yang tidak tahu. Atau memang sengaja tidak tahu.
Ingat, hari esok masih ada. Ingat, kita punya keturunan. Ingat, ingat, ingat. Kita harus ada di Taman Firdaus suatu kelak. Ingat, kita akan masuk surga hari akhir hidup kita. Nah, semua itu kita harus lakukan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita harus kembalikan bagian Tuhan? Saudara, karena semua itu berasal dari Tuhan, karena Tuhan penuh kasih. Tuhan datang tuh orang yang berdosa supaya diselamatkan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kadang-kala kita hidup benar jatuh. Untuk bertobat. Jangan melakukan lagi. Nah, dia datang kepada orang-orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Tangannya diulurkan kembali, kasihnya diberikan kembali, pintu kemurahannya dibukakan. Nah, kita masuk di dalam pintu kemurahan itu. Kita untuk megang tangan Tuhan itu tarik-tarikan dengan kekuatan iblis. Hai orang-orang yang berdosa, kita semua adalah orang berdosa. Bagaimana upaya kita untuk masuk dalam pintu kemurahan Tuhan? Bagaimana kita masuk dalam pertobatan? Itu enggak gampang, sulit. Semua merasakan. Puji Tuhan masih ada pertolongan Tuhan, maka kita bersyukur. Hari ini kita sungguh-sungguh hidup benar. Itu karena tangan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Jadi dia datang tuh orang berdosa supaya bertobat. Tuhan datang tuh orang sakit. Orang yang tidak sakit Tuhan tidak perlukan. Tuhan perlukan orang yang sakit. Supaya menerima mukjizat kesembuhan. Jadi orang yang tidak sakit, dia datanglah kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasihlah kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dalam kesehatanmu. Berikan waktumu kepada Tuhan. Tuhan datang untuk orang kekurangan. Untuk menerima keajaiban. Bukan Tuhan datang untuk orang kelebihan, buat apa? Orang sudah lebih hidupnya. Maka justru orang yang berkelebihan muliakan Tuhan. Supaya apapun yang dimiliki dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan memakai kita untuk memberkati banyak orang. Supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Amin. Jadi Tuhan datang untuk orang-orang yang terbeban berat. Supaya dilepaskan, supaya ada sukacita. Jadi kalau saudara beribadat tidak ada beban berat, saudaraku kasih datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya terbeban berat saja datang. Terus hari lepas hari terus datang kepada Tuhan karena beban beratnya belum terlepas. Tidak apa-apa. Kalau orang belum terlepas beban berat untuk datang kepada Tuhan, carilah Tuhan Allahmu. Dia pasti hadir. Amin. Dia akan memberikan sukacita. Nah, kalau kita sudah diberikan sukacita, mari muliakan Tuhan. Jangan sekedar-sekedar, hanya sehari dua hari, seterusnya. Amin. Maka Yeremia 17 ayat 7 dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Saya ambil contoh. Pada minggu pagi menjelang siang ini. Bagaimana perjalanan bangsa Israel yang dijanjikan Tuhan. Keluar dari Mesir untuk masuk di tanah Kanaan. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan.
Kalau saudara baca tentang bangsa Israel, yang Tuhan berikan kuasa mujizat, dengan tulah ke-10 bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Saudara, keluar dari Mesir itu saudara bukan tangan yang hampa, penuh kekayaan Mesir dia bawa keluar. Saudara perhatikan. Untuk keluar dirinya sendiri, untuk keluar dengan keluarganya sendiri, itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah justru dia keluar dengan keluarganya, keluar dengan ternak-ternak yang dia miliki, keluar dengan kekayaan-kekayaan Mesir, itu luar biasa. Ya. Dari perbudakan diperdekakan, itu campur tangan Tuhan. Nah saudara, kalau Tuhan memberkati tidak tanggung-tanggung. Tuhan kalau melepaskan kita dari dunia tidak tanggung-tanggung. Maka saudaraku harus kita menyadari. Kalau kita dibebaskan oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Jangan lupa Tuhan. Bagaimana bangsa Israel yang dipimpin Musa, berapa persentase dalam kehidupan dia mengandalkan Tuhan dalam perjalanan untuk menuju Kanaan? Tidak besar, saudara. Tidak besar. Kalau saya pelajari firman Tuhan, setiap kesulitan bangsa Israel itu meminta Musa supaya tangan Tuhan diulurkan, supaya pertolongan Tuhan tepat waktunya, supaya selamat. Setelah mendapat pertolongan, setelah mendapatkan mujizat, lupa lagi dengan Tuhan. Bersungut-sungut lagi, mau hidup enak lagi. Ini sifat manusia. Ya, yang Tuhan tidak sukai. Jangan kita dibebaskan, kita mendapatkan keajaiban, kita mendapatkan mujizat, kita lupa Tuhan. Ingat selalu Tuhan. Ya. Jika umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, yang dipimpin Musa, sepenuhnya dia tergantung pada Tuhan, pasti saya katakan, di dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan tidak sampai 40 tahun lamanya. Karena persentasenya yang sangat kecil, mengandalkan Tuhan, banyak bersungut-sungut, banyak tuntutannya. Maka saudara 40 tahun saudara bangsa Israel ada di padang gurun baru masuk di tanah Kanaan. Itu sangat menyedihkan saudara. Sangat menyedihkan. Jangan kita diberi pelajaran seperti itu, kita lupa. Sehingga hidup kita diputar-putar. Ya saudara, di area-area masalah-masalah terus. Justru kita tuh keluar dari masalah. Amin. Amin. Maka seharusnya bangsa Israel itu sadar. Ketika dia melewati padang gurun, kehidupan mereka harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mereka tuh melihat, jelas mereka tuh melihat dan merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Hari lepas hari, penjagaan Tuhan sebagai Allah yang hidup, saudara itu tidak pernah lengah. Selalu dijaga. Mesti sadar. Dan kita pun sebagai umat-umat Tuhan pada akhir zaman, kita harus menyadari. Seperti bangsa Israel. Hari-hari ini bagaimana keadaan dunia? Dirundung apa? Ini bagaikan tsunami kematian. Virus corona tidak pernah berhenti. Saya melihat berita 378.000 sehari bangsa India
terserang virus corona. Dan kematiannya berapa besar. Sampai tidak tertanganin. Waktu itu Brazil, Amerika. Sekarang India. Saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena kelalaian. Karena merasa sudah aman, terlepas dan sebagainya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Padahal virus itu yang tidak kelihatan setiap saat akan mematikan, akan menyerang, melumpuhkan manusia. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu. Dia akan menelan. Bukan saja hanya virus corona. Apa saja musibah malapetaka itu pasti akan terjadi keadaan pada manusia saat ini. Bagaimana kita supaya terlepas? Supaya tetap kita terjaga. Datanglah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Muliakan Tuhan. Keadaanmu baik, tidak baik, datang kepada Tuhan. Perkatakan, Tuhan kau baik. Engkau sangat baik. Katakan, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam Keluaran 13:21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Karena di tempat atau di area tersebut merupakan daerah yang gersang dan tandus. Tuhan sekali lagi penuh kuasa. Tuhan menyertai umat-umat pilihan, umat kesayangannya. Dimanapun tempat itu tandus kah, gersang kah, penuh penyakit kah, penuh ancaman kah, penuh musibah kah, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menjaga bagi orang-orang yang tetap sayang kepada Dia. Karena Tuhan telah sayang kepada umat-umat pilihannya. Jadi kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh saudara cemas. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memerintahkan tiang awan, tiang api menyertai kita setiap hari. Akan memberi kemenangan yang besar bagi kita. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya hidup ya penuh dengan lika-liku. Penuh dengan warna-warni saudaraku kasih dalam Tuhan. Itu semua untuk melatih hidup kita, melatih iman kita. Apakah iman kita tetap tergantung pada Tuhan? Apakah kerohanian kita tetap terus mengandalkan Tuhan? Biarkan masalah itu boleh terjadi. Tapi iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun. Mari bawa kita bersandar sepenuh kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 10. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia. Dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Kita ini dikategorikan sebagai Israel rohani saudara. Kalau Tuhan sudah percayakan kita masih umur panjang, maka di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa, kalau kita melekat pada Tuhan, kita berstandar kepada Tuhan, hati kita tenang. Jika gaduh kita datang lagi pada Tuhan, tenang lagi.
Amin. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Kita akan hidup tenang, saudara. Biarpun gejolak demi gejolak, saudaraku kasihan Tuhan. Enggak usah khawatir. Ya, nanti Tuhan tuntun hidup kita bagaimana. Ikutin saja perintah-perintahnya. Yang bagi kita sulit, pikiran kita tidak terima. Kita perlu hati. Lakukan dengan hati yang tulus. Hati yang taat. Hati yang setia. Amin. Yang sulit apapun, Dia akan membukakan jalan bagi kita. Haleluya. Yang terakhir Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang semangat buat Tuhan. Haleluya. 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 Kalau saudara sudah mendengar firman ini, tidak ada alasan lagi. Wah, saya orang berdosa. Siapa di sini manusia tidak berdosa? Datang kepada Tuhan. Bertobat. Minta kekuatan pada Tuhan. Janji kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terakhir, beri kesempatan saya. Saudara, kita tidak tahu umur kita kapan. Kalau saudara sakit, datang kepada Tuhan. Oh, sakit saya ringan. Jangan dianggap ringan. Oh, sakit saya gawat. Jangan saudara putus asa. Datang kepada Tuhan. Dia punya kuasa untuk menyembuhkanmu. Amin. Keadaan ekonomimu goncang, mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Saudara, jangan lari kemana-mana. Jangan berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan datang untuk orang sengsara. Amin. Amin. Karena Dia penuh kasih. Percaya? Percaya? Kalau saudara percaya, saudara lakukan firman Allah ini, saudara dapat jalan kemenangan. Dalam nama Yesus, saudara dapat mujizat. Kalau saudara terima mujizat, bukan karena pendeta, karena Tuhan. Hari ini saya katakan, terima mujizat. Terima mujizat. Terima keajaiban Tuhan. Terima keajaiban Tuhan. Muliakan Tuhan dengan mujizat keajaiban yang kita terima. Amin. Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya setiap orang mengandalkan Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari berdoa dalam bahasa roh. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari berdoa dalam bahasa roh. Sepakat suami istri, orang tua dan anak-anak. Oh rabatakara. Jika engkau ibadah bersama keluargamu, ayo sepakat. Oh rabatakara. Yang sedang sendirian juga beribadah, sepakat dengan saya. Oh rabatakara. Oh rabababarabara, bawa setiap permasalahanmu kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu dalam hidupmu. Oh ralabatakara. Minta Tuhan bekerja dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Oh percaya mujizat masih ada. Percaya mujizat masih ada. Percaya mujizat masih ada. Oh rabatakara. Oh ralab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 al
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mulai kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kami dipulihkan, dibebaskan, disembuhkan. Kami terima mujizat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya terima mujizat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa dengan hati mengucap syukur, beri dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang mau kembalikan persembahan persepuluhan, dapat transfer ke nomor rekening yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan juga yang mau menabur, mempersembahkan untuk pelunasan gedung gereja kita yang kita pakai ibadah di Cibubur, Bapak Saudara juga bisa transfer ke rekening yang sudah disampaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari memberi dengan sukacita karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita semua. Katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Mari terus kita perkatakan dan imani Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan pada hari ini. Haleluya. Bapa dalam sorga, berkati anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami tetap mencintai Tuhan. Dan kami wujudkan dengan salah satunya membawa persembahan. Baik persembahan ibadah raya, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, maupun juga kami menabur untuk pekerjaan-Mu, untuk membayar pelunasan gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tetap setia, yang mengerti akan kehendak-Mu, memperhatikan pekerjaan Tuhan, meskipun mereka ibadah secara online. Hamba berdoa, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Umat-Mu yang setia, kembalikan persepuluhan, bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Berkati keluarga-keluarga, berkati usaha, pekerjaan, studi, kuliah. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Pelihara umat-Mu secara ajaib di masa-masa yang sulit saat ini. Karena kami percaya mujizat-Mu masih ada. Untuk umat-Mu yang pergumulan dalam pekerjaan, untuk mencari pekerjaan, belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Saudara, kita akan berdoa untuk bangsa kita. Angkat kedua tangan-Mu. Kami mengarahkan tangan kami, mengangkat ya Tuhan tangan kami. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia adalah negara yang kuat. Karena ada Tuhan Yesus atas Indonesia. Dan Indonesia akan keluar dari permasalahan pandemi COVID-19. Dari permasalahan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Indonesia pasti berkemenangan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kemenangan bagi Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh gubernur, jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Biar ada sinergi yang kuat di dalam nama Yesus. Tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok, yang ada kepentingan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami patahkan setiap terorisme di dalam nama Yesus. Narkoba, free sex, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia mengalami Pentakosta yang ketiga. Revival terjadi atas Indonesia. Kami bersyukur, berkati ya Tuhan. Gembala sidang kami Pak Niko, keempat wakil gembala sidang, Karayon kami, Pak Heron yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan berkati besar keluarga besar yang ada. Lindungi, sertai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami bersyukur, juga Gembala GBI Salemba Cibubur Times Square juga Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seluruh jemaat Tuhan, pengerja dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur, kami akan akhiri ibadah kami ini. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita berdoa bahasa roh sekali lagi. Horabata karaba syanda kaya karalaba. Horaba syakarabarabarawa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, yang dicurahkan melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.